Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami Dharma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Marilah kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan menyanyikan Wiragita Kami Memuja dan diiringi instrumen. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami Dharma, marilah kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa Sattha. Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi sakare hitang Bhagawantang. Sasadhammang sasawa kasanghang abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbhabha Ganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma
tassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranang gamanapatahang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasikha padapatahang bhanamase. Panyatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddha. Wijacarana sampanno sugato lokawidu. Anutaro purisa dhamma sarathi. Sattha dewa manusanang buddha bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakhato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabbo winyuhiti. Handamayang sangganusatinayang karomase.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samijjipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang catari purisa yugani tahapurisa puggala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anutarang punyakhetang lokasati. Handamayang satcha kriya gathayo bhanamase. Nyathime saranang anyang. Buddha me saranang warang. Etena satcha wajena. Sothite hotu sabada. Nathime saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Etena satcha wajena. Sothite hotu sabada. Nathime saranang anyang. Sangho me saranang warang. Etena satcha wajena. Sotite hotu sabada. Handamayang manggala sutang bhanamase. Ewam me sutang ekang samayang bhagawa. Viharati jethawane anatapindikasa arame. Adhakho anyatara dewata. Abhikantayaratiya abhikantawana. Kewala kapang jetawanang obhasetwa. Tenupasan kami. Upasang kamitwa bhagawantang abiwadetwa. Ekamantang athasi. Ekamantang tithakosa dewata. Gawantang gata ya ajabasi. Bahudewa manusaca. Manggalani acintayung.
akan kahamanasotanang bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanan casewana puja ca pujaniyanang etang manggalamuttamang patirupa desawa soca pubeca kata punyata atasama panidica etamanggalamuttamang bahu sacanca sipanca winayo ca susik hito subhasita caya waca etang manggalamuttamang mata pitu upatanang putadara sasanggaho anakula cakamanta etamanggalamuttamang dananca dhammacariya ca nyatakananca sanggaho anawajanika etang manggalamuttamang arati wirati papa majapanan casanyamo apamado cadamesu etamanggalamuttamang garawo caniwato ca santuti cakatanyuta kalena dhammasawanang etamanggalamuttamang kanti ca sowaca satta samananan cadasanang kalena dhammasakaca etamanggalamuttamang tapo ca brahmacariyanca Arya saca nadasanang nibbana sacikiriya ca etamanggalamuttamang buddhasaloka dammehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggalamuttamang etadisanikatwana sabbhathamma parajita sabbatha sotinggacanti tang te sang manggalamuttamang te. Bapak Ibu saudara-saudari kami Dharma, marilah buka buku halaman 38.
Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapajo Homi Anigho Homi Sukhi atanang pariharami Sabbe sata Sukita hontu Nidukha hontu Awera hontu Abhyapaja hontu Anigha hontu Sukhi atanang pariharantu Sabbe sata Dukha pamocantu Sabbe satta Malada sampatito wigacantu Sabbe satta Kammasaka Kamadayada Kamayoni Kamabandhu Kama patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Marilah baca artinya bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Kamis Dharma, setelah kita membacakan Pali Wacana atau gata-gata suci, selanjutnya marilah kita menambah satu kebajikan lagi, yaitu dengan bermeditasi. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman dan tegak. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Kamis Dharma bisa memilih objek meditasi yang biasa digunakan.
Meditasi dapat kita lanjutkan.
Meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak, Ibu, saudara-saudari Kamis Dharma, selanjutnya marilah kita mendengarkan ceramah Dhamma atau Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Jenjen Irawan yang bertemakan Kalama Sutta. Kepada Pandita Muda Jenjen Irawan kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma, sebelum kita mulai, marilah kita merangkapkan kedua tangan kita untuk menjunjung Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasawanang eta manggalamutamang. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Gimana? Sehat semua pada hari ini? Yang penting sehat ya. Kabarnya kasus COVID sudah mulai naik lagi ya. Jadi kita walaupun kasusnya tidak separah dulu, tapi kita perlu untuk sekali lagi menjaga kesehatan kita. Ya syukur-syukur maskernya lebih sering dipakai lagi, lebih jaga kesehatan. Karena kesehatan itu kan bukan tujuan ya, tapi requirement, kebutuhan supaya kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lebih baik, supaya kita bisa melakukan kebajikan lebih, ya kita juga harus menjaga kesehatan kita. Oke. Pada kesempatan kali ini, sungguh kesempatan yang sangat baik. Terima kasih sebelumnya kepada pengurus wihara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi dhamma pada pagi hari ini. Ya memang kalau tidak dipaksa gitu, maksudnya bukan dipaksa ya, maksudnya kalau tidak ada kesempatan seperti ini, saya pun juga belajar dhammanya itu ya sekedar lewat saja gitu. Jadi kalau ada ya dengar, kalau enggak ada ya enggak. Itu. Jadi tapi kalau saya mau sharing, nah biasanya saya belajar lebih dalam, lebih. Jadi satu suta itu bisa saya baca ulang-ulang, bisa saya bandingkan dari berbagai sumber. Ya, hasilnya ya seperti ini. Bisa yang mari kita bahas pada pagi hari ini. Jadi selama saya mencari materi, belajar selama 1 minggu ini, nah hasilnya mari kita lihat. Ini Kesamuti Aka Kalama Sutta. Aka itu maksudnya juga sering disebut sebagai Kalama Sutta. Kalama Sutta ini adalah sutta yang disampaikan kepada, oh ya sorry belum sharing screen ya, untuk
Untuk yang pendengar dari rumah, sebentar. Ya, saya. Oh. Oke ya, yang dari rumah sudah jelas ya. Ya, jadi yang kita bahas pada pagi ini adalah Kalama Sutta. Kalama itu adalah nama suku yang pada zaman Sang Buddha dahulu. Jadi sutta yang dibabarkan atau sabda Sang Buddha kepada suku Kalama, atau sering kita temui juga kalau mungkin pernah mendengar Kesamuti Sutta. Kesamuti Sutta sama Kalama Sutta ini sama aja. Kesamuti Sutta ini nama kotanya. Jadi Kalama ini nama suku, jadi nama suku orang-orangnya. Kalau Kesamuti ini nama kota di mana tempat suku Kalama itu tinggal. Sama saja ya. Dari sumber yang saya pakai ini dari Anguttara Nikaya kelompok 3 Sutta ke-66. Tapi mungkin kalau dari saudara-saudari sekalian sempat googling atau mencari di internet mungkin nemunya Sutta ke-65 ya, tapi saya tetap pilih 66 karena acuan utama yang saya pakai itu tulisannya 66 gitu. Maksudnya ya, selain satu angka mungkin bisa ditoleransi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi ceritanya seperti ini. Suku Kalama itu sering didatangi oleh guru-guru pada saat itu, guru-guru lain yang memiliki doktrin-doktrin sendiri. Jadi karena Kesamuti itu adalah kota dagang, kota niaga, jadi wajar bagi orang-orang itu untuk datang, tinggal sebentar kemudian pergi, jadi datang silih berganti. Nah, sekalian ada guru-guru yang mencari pengikut, Nah, kemudian guru-guru itu menyampaikan doktrinnya kepada suku Kalama. Nah, kemudian ketika disampaikan, guru-guru itu selalu mengatakan bahwa ajarannya itu yang paling benar, yang lain salah. Jadi misalnya guru satu mengatakan ajarannya yang paling benar, ajaran lain guru kedua, guru ketiga, guru empat, dan seterusnya itu salah. Guru kedua juga seperti itu. Guru kedua mengajarkan kalau ajarannya sendiri yang paling benar, kemudian ajaran dari guru yang lain itu salah. Dan itu membuat kebingungan dari suku Kalama. Jadi doktrinnya sendiri kontradiktif, masing-masing mengakui doktrinnya itu yang paling benar. Nah, kemudian suku Kalama ini mendengar ada Sang Buddha sedang berdiam di pinggir kota itu. Ya di sekitaran itu kan nggak mungkin Sang Buddha ada di tengah kota, pasti kan ada di sekitar pinggiran ya, di dekat hutan biasanya. Nah, kenapa suku Kalama ini mau mendatangi Sang Buddha untuk bertanya? Karena Sang Buddha ini sudah memiliki reputasi. Reputasinya apa? Ya seperti yang kita baca di Buddha Nusati tadi, masih ingat? Iti piso bhagawa arahang sama dan seterusnya. Jadi karena itu reputasinya luar biasa, guru para dewa dan manusia, sempurna tindak tanduknya ya. Jadi bolehlah suku Kalama, ayo coba kita tanya ke Sang Buddha. Jadi guru-guru yang lain itu mendatangi suku Kalama, tapi kalau yang ini suku Kalama mendatangi Sang Buddha, gitu ya. Kan beda ya kualitasnya. Ya, kemudian setelah menceritakan hal tersebut, sebelumnya bertemu Sang Buddha dulu karena suku Kalama ini bukan pengikut Sang Buddha, Jadi ketika datang di hadapan Sang Buddha, ada yang datang cuma menyapa, berkenalan sebentar, kemudian duduk. Kemudian ada yang datang, kemudian cuma beranjali aja, terus duduk. Ya, tetap menghormat karena pada zaman Sang Buddha itu kan seorang petapa itu dianggap posisi yang terhormat daripada umat biasa ya,
daripada orang-orang biasa. Kemudian ada yang datang ya langsung duduk aja gitu. Kan karena memang bukan pengikut Sang Buddha gitu. Jadi datang ya langsung duduk. Biasanya duduk-duduk paling belakang gitu ya biasanya. Ya, kemudian setelah menceritakan kebingungannya kepada Sang Buddha, kemudian Sang Buddha mengatakan, sudah sepantasnya bagi kalian suku Kalama untuk ragu, untuk bimbang. Kebimbangan telah muncul pada kalian tentang apa yang meragukan. Ya, jadi Sang Buddha setelah diceritakan itu bilang wajar bagi kalian untuk ragu. Jadi enggak perlu merasa bersalah karena kalian ragu-ragu gitu suku Kalama. Ya, next ya. Nah, kemudian Sang Buddha selanjutnya mengatakan seperti ini. Eta tumhe Kalama, artinya jangan datang suku Kalama hanya berdasarkan atas ma anusawena, atau artinya yang telah didengar, ma parang paraya tradisi, ma iti kiraya desas-desus, ma pitaka sampadhanina yang ada di kitab suci, mataka hetu penalaran logis, manaya hetu kesimpulan, ma akara pariwitakena refleksi dari apa yang nampak, ma diti nijana kantia persetujuan dari hasil perenungan, ma baba rupataya disampaikan dengan meyakinkan, ma samano no garuti betapa itu adalah guru kita. Ya, yang penting itu ini bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi tidak perlu 10 ini kita pahami masing-masing, 10 ini dihafalkan satu persatu. Tidak perlu, yang penting kita tahu bahwa yang poin-poinnya ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama nomor 1 sampai 4 itu adalah turun-temurun. Jadi dari tradisi atau ajaran yang turun-temurun sudah dikatakan turun-menurun, seperti adat istiadat atau misalnya ya tradisi keluarga atau apapun itulah, biasanya disampaikan secara lisan. Yaitu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah hasil dari pemikiran. Bisa dari pemikiran kita sendiri ataupun bisa dari pemikiran orang lain. Kemudian kita terima suatu sebagai hasil dari kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah otoritas figur. Jadi dilihat yang ngomong siapa, itu disampaikan oleh siapa. Jadi jangan semata-mata kita jangan datang hanya berdasarkan atas sesuatu yang disampaikan turun-menurun, turun-temurun, hanya berdasarkan atas pemikiran, hasil pemikiran, atau hanya berdasarkan atas figur atau siapa yang bicara, gitu ya. Kalau ya sebelum saya lupa kan, jadi Kalamasuta ini sering dikait-kaitkan dengan kata ehipasiko. Kayaknya yang belajar agama Buddha pasti sering mendengar kata ehipasiko, datang dan dibuktikan. Kita harus jangan langsung percaya pada suatu hal atau suatu ajaran, tapi harus datang dan dibuktikan terlebih dahulu. Nah, ya uniknya nanti di sini. Ehipasiko itu benernya ada nggak sih hubungannya dengan Kalamasuta? Kan kalau kita belajar seringnya dikait-kaitkan dengan Kalamasuta, tapi nanti kita lihat di Kalamasuta ini ada nggak ehipasiko di situ? Ya, berikutnya ya. Ya, setelah saya membaca dari banyak sumber tentang Kalamasuta ini, terjemahannya itu banyak versi. Ada yang terjemahannya itu janganlah percaya begitu saja. Kalau terjemahan ini masih boleh lah ya. Jadi kita jangan percaya terhadap hal-hal yang seperti ini, yang turun-temurun pemikiran otoritas figur. Tidak berhenti sampai di situ karena ada kata begitu saja. Jadi harus diselidiki atau dicari dibandingkan dengan info-info yang lain ya, diselidiki atau dibuktikan. Kemudian versi berikut ada yang bilang jangan percaya aja gitu. Ya sebenarnya sih kalau dipahami ya kurang lebih sama lah, jangan percaya. Cuma ada kalau terjemahan seperti ini ada sisi negatifnya. Jadi kalau kita dibilang jangan percaya,
takutnya kita berhenti sampai di situ. Tek, jangan percaya ya udah. Jadi istilahnya mutung gitu ya. Jadi jangan percaya ya sudah berhenti, tidak mencari lebih lanjut. Itu sisi negatifnya. Kemudian yang berikutnya, janganlah begitu saja mengikuti. Ini yang paling banyak dipakai. Janganlah begitu saja mengikuti. Kurang lebih ya sama seperti yang pertama ya. Yang keempat, jangan menuruti ya. Kurang lebih juga sama seperti jangan percaya. Ditakutkan jangan menuruti, ya udah setelah tinggal jangan dituruti, setelah dengar tidak dituruti terus ditinggal, nggak diapa-apakan gitu. Ya kalau orang memahami seperti itu, gimana orang mau belajar gitu ya? Apa yang dikatakan siapa tadi? Hasil pemikiran ditolak, jangan dituruti. Tradisi yang katanya biasanya seperti itu juga ditolak. Atau dari siapapun yang menyampaikan ditolak ya. Repot memang kalau hasilnya seperti itu. Nah, kalau ini yang bahasa Inggris dari referensi yang saya pakai, do not go. Ya, do not go suku Kalama gitu maksudnya ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Nah, saya sebenarnya juga bingung kok terjemahannya jangan pergi gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari kata per kata, yang namanya jangan percaya di suta ini, kata percaya, kata mengikuti, menuruti, pergi itu di suta itu enggak ada sebenarnya. Tapi kok terjemahannya seperti ini ya. Kalau kita mau lihat terjemahan secara harafiahnya dari kata per kata ya. Eta tumhe kalama ma'anu sawena. Eta itu artinya datang. Tumhe itu kalian. Jadi datang kalian suku Kalama. Jangan ya. Ada kata ma itu berarti jangan. Jangan anusawa. Jadi anusawena ini berasal dari kata dasarnya itu anusawa yang artinya itu laporan atau tradisi lisan. Ada imbuhan ena, ada partikel ena itu artinya adalah dengan, oleh, atau melalui. Jadi kalau secara harafiahnya itu kalimat ini bisa diterjemahkan datang kalian suku Kalama jangan melalui tradisi lisan. Datangnya itu jangan melalui tradisi lisan gitu misalnya ya. Bisa dipahami? Atau udah pusing mulai? Ya, jadi ini terjemahan yang saya pakai karena saya sendiri juga bingung karena banyak versi yang saya pakai itu yang mana gitu. Akhirnya saya pilih amannya sesuai versi Palinya aja gitu. Ya ini kan saya pakai jangan datang suku Kalama hanya berdasarkan dan seterusnya atau melalui gitu. Ya kemudian versi yang terakhir ini saya dengar di YouTube-nya Bante Santacito ya. Jangan begitu saja menyimpulkan. Wah ini terjemahannya paling beda sendiri ini. Kok Bante menyimpulkan seperti ini gitu. Kok Bante menerjemahkan seperti ini. Ya ini karena Bante mengambil referensi dari Cangki Sutta namanya ya. Yaitu cara melestarikan kebenaran di mana di Cangki Sutta ini diceritakan bahwa Sang Buddha itu menunjukkan bagaimana cara kita itu melestarikan kebenaran atau melestarikan ajaran dengan menghindari yang namanya itu, oh ajaran saya ini yang paling benar, yang lain salah. Itu harus dihindari. Nah, seperti yang tadi diceritakan guru-guru yang lain yang mengajarkan ke suku Kalama kan, hanya ajaran saya yang paling benar, yang lain salah. Nah, di Cangki Sutta ini, Sang Buddha mengajarkan jangan mengatakan seperti itu, bahwa di ajaran-ajaran apapun, ajaran-ajaran yang sudah berkembang pada saat itu pun juga tidak ada kata-kata seperti itu bahwa mengakui ajarannya itu yang paling benar dan yang lain itu salah. Tidak ada yang seperti itu. Dan orang yang mengatakan seperti itu hanya akan menghancurkan kebenaran itu sendiri. Nah, Sutta itu bercerita seperti itu. Nah, jadi dikaitkan dengan Kalama Sutta, jangan begitu saja menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan ini, yang 10 tadi ini ya. Tradisi lisan boleh dipercaya, boleh. Tapi jangan begitu saja disimpulkan bahwa
itu yang paling benar, yang lain salah. Itu yang jangan, itu yang dihindari. Dari hasil pemikiran, kita percaya, boleh-boleh saja percaya. Percaya boleh, nggak percaya ya boleh. Cuma jangan bilang kalau hasil pemikiran ini yang paling benar, hasil yang lain salah. Gitu. Atau guru kita yang menyampaikan, karena guru kita yang menyampaikan, jadi itu yang paling benar, yang lain salah, itu yang nggak boleh. Jadi terjemahan yang ini yang terakhir ini jangan begitu saja menyimpulkan ya. Bisa dipahami ya. Percaya boleh, tapi jangan menganggap itu yang paling benar, yang ini salah. Ya. Ini sudah. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kalau kita tidak boleh menyimpulkan, tidak boleh percaya begitu saja. Nah, cara memfilternya ini ditunjukkan oleh Sang Buddha. Jadi tidak sembarangan kita itu memutuskan oh ini tidak boleh diikuti, ini boleh diikuti ya. Sang Buddha menunjukkan ada 3 tolok ukur yang dipakai untuk supaya kita bisa memfilter ajaran itu pantas atau tidak kita ikuti atau kita tinggalkan. Ya, yang pertama, tolok ukur yang pertama ya, totalnya ada 3. Bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah keserakahan atau loba muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Untuk kerugiannya, Bante. Suku Kalama karena terbiasa dengan keserakahan dan karena secara mental dikuasai dan ditaklukkan oleh keserakahan, orang ini membunuh, mencuri, berbuat asusila, dan berbohong. Dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal itu membawanya pada kerugian dan keburukannya sendiri? Ya, Bante. Nah, tolok ukur yang pertama adalah keserakahan. Jadi keserakahan ini dipakai untuk menguji, untuk menyelidiki apakah sebuah ajaran itu bisa diikuti atau enggak, ada untungnya atau ruginya atau enggak gitu. Karena kalau ketika suatu ajaran itu diliputi oleh keserakahan, itu sebaiknya kita hindari, jangan diikuti. Ya, kalau di Sutta ini keserakahan yang apa istilahnya? Yang diselidiki itu subjeknya atau objeknya kalau di sini? Subjeknya ya, orangnya kan ya. Kalau orang ini kelihatannya serakah atau memang terbukti ada keserakahan di situ, pasti yang diajarkan juga akan tidak murni, pasti juga akan mengandung keserakahan, akan mengajak melakukan yang sama. Makanya jangan diikuti ya. Bisa dipahami ya. Lanjut tolak ukur yang kedua. Bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah kebencian atau dosa muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Untuk kerugiannya, Bante. Suku Kalama karena terbiasa dengan kebencian dan karena secara mental dikuasai dan ditaklukkan oleh kebencian, orang ini membunuh, mencuri, berbuat asusila, dan berbohong. Dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal itu membawanya pada kerugian dan keburukannya sendiri? Ya, Bante. Jadi tolok ukur yang kedua itu kebencian atau dosa. Jadi kalau dalam kasus ini bisa dilihat ya, kebenciannya itu di mana kalau di ceritanya suku Kalama ini. Itu merasa ajaran yang lain tidak benar. Ya. Kebencian itu kan sesuatu yang tidak disukai gitu. Jadi karena tidak menyukai ajaran yang lain atau terang-terangan membenci ajaran yang lain gitu, itu jelas mengandung dosa gitu ya. Kemudian tolak ukur yang ketiga, bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah kebodohan batin atau moha muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Untuk kerugiannya, Bante. Suku Kalama karena terbiasa dengan kebodohan batin dan karena secara mental dikuasai dan ditaklukkan oleh kebodohan batin, orang ini membunuh, mencuri, berbuat asusila, dan berbohong. Dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal itu akan membawanya pada kerugian dan keburukannya sendiri? Ya, Bante. Ya, kebodohan batin ini ciri-cirinya yang paling menonjol itu ada keraguan-raguan atau kecemasan di situ. Jadi apakah guru ini menyampaikan dengan
Kalau seorang mencapai ajaran dengan ragu-ragu, ada keraguan, kok kayaknya benar iya tapi ya juga nggak yakin gitu. Nah itu berarti ada diliputi kebodohan batin. Kemudian kebodohan batin ini juga ada pengaruhnya ke sama yang serakah dan kebencian, di mana orang yang sebenarnya melakukan sesuatu yang ada unsur keserakahannya, di situ sebenarnya kebodohan batin juga muncul. Jadi 3 tolok ukur ini sebenarnya keserakahan berkaitan dengan kebodohan batin, kebencian pun juga berkaitan dengan kebodohan batin. Berarti sebenarnya bisa dilihat dengan lumayan jelas sebenarnya ya. Bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah hal-hal ini baik atau buruk? Buruk, Bante. Pantas disalahkan ataukah tidak dapat disalahkan? Pantas disalahkan, Bante. Dicelah ataukah dipuji oleh para bijaksana? Dicelah, Bante. Bila dilakukan dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah pada kerugian dan keburukan ataukah tidak? Atau bagaimana hal itu tampak olehmu? Kemudian Sukalaman menjawab, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini mengarah pada kerugian dan keburukan. Demikianlah hal itu tampak oleh kami di sini. Ya, berarti suku Kalama ini digiring oleh Sang Buddha untuk menilai sendiri. Kalau ajaran-ajaran atau guru-guru yang menyampaikan itu ada unsur keserakahan, ada unsur kebencian atau unsur kebodohan batin, jangan diikuti. Ya, jadi bisa mereka sendiri bisa menilai gitu. Ini pantas diikuti atau enggak, menguntungkan atau merugikan itu suku Kalama itu sebenarnya bisa menilai sendiri memakai 3 tolok ukur ini. Ya. Kemudian kesimpulannya ya intinya ya singkatnya jangan diikuti, tinggalkan saja. Karena itulah kami katakan suku Kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan mengarah pada keburukan dan kerugian. Tinggalkanlah hal-hal itu. Ya, bisa dipahami ya. Gampang ya pakai 3 tolok ukur ini ya. Kemudian kalau hal-hal yang seperti itu ditinggalkan, terus ajaran yang kita terima itu yang seperti apa? Seharusnya kita bagaimana caranya supaya kita itu memilih ajaran yang baik itu yang kriterianya bagaimana? Nah, ini Sang Buddha kemudian menyampaikan, bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah tanpa keserakahan atau aloba muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Untuk keuntungannya, Bante. Suku Kalama karena tidak mengikuti keserakahan dan karena secara mental tidak dikuasai dan ditaklukkan oleh keserakahan, orang ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan tidak berbohong. Dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal itu akan membawanya pada keuntungan dan kebahagiaannya? Ya, Bante. Ya. Dipakai lagi yang tadi keserakahan, kalau yang ini tanpa keserakahan. Ya. Kemudian tolok ukur yang kedua, bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah tanpa kebencian atau adosa muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Untuk keuntungannya, Bante. Suku Kalama karena tidak mengikuti kebencian dan karena secara mental tidak dikuasai dan didakwahkan oleh kebencian, orang ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan tidak berbohong. Dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal itu akan membawanya pada keuntungan dan kebahagiaannya? Ya, Bante. Ya, jadi tinggal dibalik aja. Jadi kebencian, kalau ini tanpa kebencian. Tadi dosa, ini adosa. Dan berikutnya, bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah tanpa kebodohan batin atau amoha muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Untuk keuntungannya, Bante. Suku Kalama karena tidak mengikuti dengan kebodohan batin dan karena secara mental tidak dikuasai dan tidak ditaklukkan oleh kebutuhan batin, orang ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan tidak berbohong. Dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal itu akan membawanya pada keuntungan dan kebahagiaannya? Ya, Bante. Ya, jelas ya, gampang. Kalau yang ditolak itu yang mengandung loba, dosa, moha. Kalau yang diterima itu yang aloba, adosa, amoha. Gampang.
Bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah hal ini baik atau buruk? Baik, Bante. Pantas disalahkan atau tidak dapat disalahkan? Tidak dapat disalahkan, Bante. Dicela ataukah dipuji oleh para bijaksana? Dipuji, Bante. Bila dilakukan dan dijalankan, apakah hal ini mengarah pada keuntungan dan kebahagiaan ataukah tidak? Atau bagaimana hal itu tampak olehmu? Bila dilakukan dan dijalankan, hal ini mengarah pada keuntungan dan kebahagiaan, demikianlah hal itu tampak oleh kami dari sini. Ya, baik. Dengan memilih ajaran yang benar, ya, maka kebahagiaan akan datang pada kita karena karena mereka sudah menjawab sendiri sebenarnya ya. Untuk keuntungannya baik, dicela para bijaksana, ya ikuti aja gitu. Karena itulah kami katakan suku Kalama, bila kalian sendiri mengetahui hal ini baik, hal ini tidak dapat disalahkan, hal ini dipuji oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal ini akan mengarah pada keuntungan dan kebahagiaan, masuklah dan berdiamlah di dalamnya. Nah, ini maksudnya sekarang selanjutnya Sang Buddha menjelaskan, maksudnya berdiam ini maksudnya apa gitu. 4 kediaman luhur. Ya, tadi sudah kita baca ya, 4 kediaman luhur itu apa tadi sebelum meditasi? Brahma Wihara ya. Ya, itu 4 kediaman luhur, pemancaran Brahma Wihara. Suku Kalama seperti seorang Arya Sawaka siswa suci yang tanpa adanya abijah, ketamakan atau keinginan, tanpa adanya biapada, niat buruk, tanpa delusi, penuh pertimbangan, secara konsisten, sata, sadar, atau penuh perhatian. Ya, karena tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin, maka 4 kediaman luhur ini akan berkembang. Berdiam memancarkan cita atau kesadaran yang dipenuhi dengan metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, UPK, ketenang seimbangan, ke satu arah, demikian pula ke arah kedua, demikian pula ke arah ketiga, demikian pula arah keempat, demikian pula di atas, bawah, melintang di mana-mana dalam segala hal. Ia berdiam meliputi seluruh dunia dengan cita yang dijiwai dengan keempat faktor ini, berlimpah luas, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Ya. Jadi Brahma Wihara yang kita baca tadi di buku Parita itu mungkin disadur dari sini, mungkin ya. Kadang soalnya kita menjumpai sabda-sabda Sang Buddha itu dari suta ini, suta lain itu mirip-mirip gitu. Mungkin Brahma Wihara juga ada disampaikan di suta yang lain. Suku Kalama seperti seorang Arya Sawaka yang memiliki pikiran tidak bermusuhan, tidak jahat, tidak tercemar yang demikian murni. Ini masih bahas Brahma Wihara ya. Tidak bermusuhan itu berarti penuh cinta kasih, tidak jahat, jadi penuh belas asih atau karuna, tidak tercemar, jadi ikut berbahagia, simpati ikut berbahagia melihat orang lain berbahagia. Jadi tidak iri hati melihat orang lain berbahagia, enggak ya. Kemudian yang demikian murni jadi tenang seimbang, telah memperoleh 4 kenyamanan dalam urutan fenomena yang terlihat. Apa itu 4 kenyamanan yang dimaksud oleh Sang Buddha? Yang pertama, jika ada alam kehidupan yang lain. Jadi maksudnya kehidupan itu enggak cuma alam manusia aja, mungkin ada alam surga atau alam neraka dan yang lain. Dan ada buah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan benar atau salah. Jadi perbuatan yang dihasilkan itu akan membawa akibat. Maka saat hancurnya jasmani, setelah kematian, aku akan muncul kembali di alam tujuan yang baik, alam kebahagiaan. Ini adalah kenyamanan pertama yang diperolehnya. Jadi karena kita itu memancarkan Brahma Wihara, ya kalau kita mundur sedikit ya, karena kita itu tidak memiliki keserakahan, kita itu tidak memiliki kebencian, kita itu bebas dari kebodohan batin, maka kalau kita seumpama berpindah alam, maksudnya setelah mati kita akan terlahir kembali, pasti akan terlahir lagi di alam surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak ada alam kehidupan yang lain, tidak ada buah akibat dari karma yang dilakukan dengan benar dan salah, maka rangkaian fenomena yang terlihat adalah saya menjaga diri saya sendiri tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, tanpa kesulitan dan berbahagia. Ini adalah kenyamanan kedua yang diperolehnya.
Nah, jadi Sang Buddha memberikan pengandaian, kalaupun alam kehidupan itu hanya alam manusia aja. Jadi alam-alam lain itu nggak ada. Alam surga nggak ada, alam neraka nggak ada. Ketika kita ataupun ini masih belum selesai, ataupun tidak ada buah akibat dari karma yang dilakukan. Jadi kita melakukan perbuat baik nggak ada hasilnya. Kita melakukan perbuatan jahat nggak ada hasilnya. Itu masih kita itu akan berbahagia di dunia ini karena kita tidak melakukan, karena kita berhasil menjaga diri kita sendiri dengan aloba, adosa, amoha. Ya, bisa dipahami ya. Karena kita tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin, tidak ada alam kehidupan lain pun, tidak ada karma yang akan menghasilkan buah, tidak ada karma yang berbuah, kita akan tetap berbahagia. Ya. Kemudian kenyamanan yang ketiga, jika akibat dari papa atau perbuatan jahat akan menimpa pelakunya, aku tidak memiliki niat jahat sama sekali. Tidak pernah melakukan perbuatan jahat, bagaimana penderitaan menyentuhku. Ini adalah kenyamanan ketiga yang akan diperoleh. Ya. Kalau ini perbuatan jahat akan berbuah ke pelakunya berupa penderitaan, ya. Perbuatan jahat pasti akan menghasilkan penderitaan. Bila hal tersebut nyata, jadi perbuatan jahat ya memang kalau kita yakini perbuatan jahat akan menghasilkan penderitaan ya. Karena kita tidak memiliki keserakahan, kita aloba, adosa, amoha, maka ya kita tidak akan menderita. Tuh, aman istilahnya. Kemudian yang keempat, dan jika akibat dari perbuatan jahat tidak akan menimpa pelakunya, maka aku akan angkat diriku murni dalam kedua hal tersebut ya. Ini adalah kenyamanan yang keempat. Seumpama perbuatan jahat yang dilakukan itu tidak akan menghasilkan penderitaan, ya enggak apa-apa gitu. Soalnya dengan aloba, adosa, amoha, kita tidak ikut terlibat dalam perbuatan jahat ini, kita tidak terlibat gitu loh. Jadi dianggap murni. Jadi nomor 3 sama nomor 4 ini tidak ada urusannya sama kita gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Ini kenyamanan yang keempat. Ya, kemudian suku Kalama merasa puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Luar biasa Bante, luar biasa Bante. Bagaikan seseorang menegakkan apa yang tadinya terbalik, atau menyikap apa yang tadinya tersembunyi, atau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, atau memegang lampu minyak menerangi kegelapan dengan berpikir atau berharap mereka yang memiliki mata yang bisa melihat akan melihat bentuk yang terlihat. Dengan cara yang sama, Dhamma telah diungkapkan oleh Sang Bhagawa dalam berbagai cara. Nah, jadi suku Kalama ini merasa lega gitu. Setelah disampaikan 4 kenyamanan ini, keraguan-raguannya hilang. Tadi kan suku Kalama ini menghadap Sang Buddha karena mereka itu bingung mau tanya ya. Setelah disampaikan 4 kenyamanan ini, keraguan-raguannya seketika itu hilang. Nah, pertanyaannya ada apa dengan 4 kenyamanan ini loh? Kan nggak biasanya khotbah Sang Buddha itu apa sih? 4 kebenaran mulia, jalan mulia berusul 8. Ya, kenapa Sang Buddha tidak menyampaikan itu, malah menyampaikan hal ini? Karena guru-guru yang mengajarkan, memberikan doktrin sebelumnya kepada suku Kalama itu yang bikin suku Kalama bingung itu soal karma dan kelahiran kembali sebenarnya. Dari sini ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kehidupan itu hanya ini aja, ada yang mengajarkan seperti itu. Mungkin juga ada yang mengajarkan ada kehidupan yang lain. Kemudian ada yang mengajarkan perbuatan jasmani ini tidak akan menghasilkan, perbuatan ini hanya perbuatan saja gitu. Tidak ada kejahatan atau kebaikan di situ, hanya perbuatan jasmani aja. Nah, itu yang bikin mereka bingung.
Nah, Sang Buddha jawabnya itu, ada kehidupan lain atau enggak, yang penting kamu itu baik lah. Gitu. Yang penting kamu baik, aman. Enggak usah bingung. Ada perbuatan jahat ini akan menghasilkan penderitaan atau enggak, ada atau enggak usah bingung. Pokoknya kamu baik aja. Nah, langsung mereka lega. Kalau pakai bahasa saya sendiri gitu ya. Langsung ya ujung-ujung mereka lega gitu. Oh iya ya, betul juga, masuk akal. Jadi Sang Buddha tidak menyampaikan doktrinnya bahwa perbuatan itu pasti akan menghasilkan. Enggak. Ada 31 alam bla bla bla, enggak. Sang Buddha tidak menyatakan seperti itu. Pokoknya kamu baik aja deh gitu loh pokoknya. Ya. Kemudian ini akhir dari Kalamasuta. Tema yang Bante Bhagawantang Saranang Gacama ini saya bold, akan saya jelaskan dikit. Damanca Bhikkhu Sangganca Upasakeno Bante Bhagawa, dari itu Ajatake Panupete Saranang Gateti. Jadi kami Bante berlindung kepada Bhagawa, Dhamma, dan Sangha para bhikkhu. Biarlah Bhagawa Bante mengakui kami sebagai upasaka yang telah pergi berlindung mulai hari ini seumur hidup. Ya, kalimat ini bisa kita temui di mana? Di buku Parita ada. Sudah pernah diwisudi? Kalau udah pernah diwisudi, ya mirip-mirip lah kata-katanya seperti ini. Berlindung pada hari ini seumur hidup kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, ini kenapa Gacama ini saya bold saya. Ini Gacama ini dari kata dasar kata kerja gacati, artinya pergi, maju, atau berjalan. Ya, biasanya Gacama ini dipakai untuk seseorang itu untuk memeluk suatu ajaran. Gacama ini tadi ada kita baca kan, kalau yang ingat Budang Saranang Gacami. Kalau secara harafiahnya Budang Saranang itu berlindung, Gacami itu pergi. Saya pergi berlindung kepada Buddha. Maksudnya kalau secara lengkapnya seperti itu. Saya pergi berlindung kepada Dhamma dan seterusnya. Ya, karena saya membaca, loh, kok ada kata Gacama di sini ya. Maksudnya di suta ini. Oh, berarti sebenarnya suta ini yang dari tadi kita baca itu yang jangan datang, ada yang ya sumber saya menjelaskan jangan pergi. Maksudnya itu jangan kita begitu saja itu memeluk suatu ajaran atau suatu agama gitu. Jadi ini arahnya itu ternyata Kalamasuta ini untuk suku Kalama ini kan belum memeluk agama apa-apa ini ceritanya gitu. Nah, banyak guru yang datang untuk mengajar, mencari pengikut. Ya, Sang Buddha mensabdakan jangan datang atau jangan pergi, karena ada kata gacami, ternyata ada kata gacami itu mungkin bisa dikaitkan dengan jangan buru-buru untuk kita itu memeluk suatu ajaran. Ya, ternyata hubungannya itu dengan memeluk suatu agama atau ya berarti Sukalama ini kalau dilihat KTP-nya mungkin agamanya masih kosong gitu ya. Jadi bukannya kita menolak yang namanya suatu hal yang disampaikan turun-menurun atau pemikiran atau otoritas figur yang umum beredar di masyarakat, misalnya pemikiran bahwa ada yang pikir biasanya bumi bulat. Itu tidak ada kaitannya, soalnya itu tidak ada kaitannya dengan agama, itu kan sains. Kan ilmu pengetahuan, jadi jangan dikaitkan gitu. Jadi sains sendiri ya agama juga sendiri, karena itu dua hal yang berbeda. Yang di Kalamasuta ini kalau saya baca, kalau sejauh yang saya pahami ini lebih ke pemelukan agama. Bagaimana cara kita itu memeluk suatu agama untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian yang Kalamasuta yang disampaikan. Kemudian sebelum ketinggalan terakhir, nah, Ehipasikonya itu di mana? Saya baca Kalamasuta ini awalnya itu berharap, langsung saya search Ctrl F itu, Ehipasiko di suta ini tidak ditemukan ternyata.
Saya berharap di Kalamasuta ini muncul kata-kata ehipassiko itu muncul gitu loh. Kemudian coba supaya bisa saya lebih paham ehipassiko itu maksudnya apa gitu. Ternyata nggak ada di Kalamasuta gitu. Ehipassiko kalau kita temui ada di mana? Tadi kita ada baca loh ehipassiko. Ya, Dhammanusati ya. Dhammanusati, perenungan terhadap Dhamma. Sanditiko, akaliko, ehipassiko. Nah, itu ada di situ. Ternyata ehipassiko itu ada di Dhammanusati, bukan di Kalamasuta. Tapi dikait-kaitkan gitu ternyata. Dikait-kaitkan ya, karena artinya mirip. Ehipassiko itu dari ehi. Ehi itu artinya mari yang sifatnya ajakan atau undangan. Ehi biku kalau pernah dengar. Mari biku, nah, itu artinya. Kemudian dari kata pasati artinya melihat. Ehi, pasati, dan iko untuk menuju ke objek. Objeknya apa? Dhamma. Ya, bisa dipahami ya. Ehi, pasiko. Jadi kalau disingkat, kalau digabung kata-katanya jadi mari melihat Dhamma. Gitu kalau secara harafiahnya. Mari melihat Dhamma. Nah, pertanyaannya sekarang, ehipassiko ini sebenarnya bisa nggak sih dikaitkan dengan Kalamasuta gitu? Ya mungkin bisa sebagai pengingat kita supaya kita itu lebih untuk menyelidiki kebenaran Dhamma itu seperti apa. Jadi ehipassiko ini lebih ke ajakan untuk mempraktekkan Dhamma, karena Dhamma itu kan apa ya, halus, susah untuk dilihat. Dan dilihatnya pun harus dibuktikan itu lewat meditasi. Ya. Kalau ada yang belajar Abhidhamma, bentuk-bentuk pikiran, macam-macam kesadaran, macam-macam faktor-faktor mental, itu semua harus dibuktikan lewat meditasi. Enggak gampang seperti itu. Sangat tidak mudah. Membutuhkan konsisten, konsentrasi, tekad, semangat, niat, semuanya harus dibutuhkan untuk supaya kita itu membuktikan kebenaran Dhamma. Nah, membuktikan suatu hal yang sulit itu, kalau kita seumpama tidak percaya dengan Sang Buddha gitu, tidak percaya. Kalau seperti suku Kalamatati kan tidak masih belum mempercayai ajaran apapun gitu, masih belum mempercayai ya. Diminta untuk ehipassiko itu enggak mungkin lah, susah pasti. Ya. Ngomong apa tadi lupa. Ya pokoknya begitulah. Ehipassiko ini lebih ke apa ya? Orang yang sudah berlindung kepada Buddha. Jadi lebih ditujukan untuk murid-muridnya Sang Buddha sendiri. Jadi bukan untuk orang yang masih baru ya. Jadi seperti kalau diumpamakan itu seperti gini. Jadi ehipassiko itu seperti misalnya ya, saya punya teman ini, punya teman baik gitu. Punya teman baik, nah teman baik ini cerita, kemarin saya makan di warung itu, enak, murah, porsinya banyak. Kadang kalau beli segini dapat voucher bisa gratis gitu. Nah, sekarang kalau yang ngomong itu teman saya kan sudah kenal lama, sudah percaya, pasti percaya itu muncul dulu dong gitu. Baru kita coba untuk mau masa sih ke warung situ, ya besok saya pergi ke sana. Oh iya benar. Nah, tapi kalau yang ngomong orang lain gitu. Orang lain cuma sekedar ngomong, ya kita buru-buru muncul percaya gitu loh. Kan kita nggak kenal siapa ya, kita jadi malas lah untuk coba untuk membuktikan itu, kita enggan atau malas gitu ya. Kira-kira seperti itu ehipassiko. Jadi beda ya penggunaannya. Kalau kita apa yang ada di Kalamasuta ini, kalau kita lihat ceritanya itu, backgroundnya ternyata seperti itu, orang yang
belum memiliki keyakinan. Kalau ehipasiko ini lebih ditujukan untuk orang yang sudah memiliki keyakinan dan ajakan untuk membuktikan atau mempraktekkan dhamma. Ya, itu aja. Ini referensi-referensi yang saya pakai. Silakan di screenshot atau apa gitu nanti kalau memang mau ikut lihat juga atau maaf bener lah yang disampaikan Romo ini. Ya, silakan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sabi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pandita Muda Jenjen Irawan atas dhamma desananya. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dalam menjalankan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Pengumuman, minggu depan tanggal 30 April 2023, Puja Bakti akan diisi oleh saudara Tihira Samwaro, Evan Bagus Prajongko. Selanjutnya, para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami Dharma, marilah kita melakukan penyaluran jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Parita Patidana. Silakan dibuka Parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yanyanya nikata nime te sanca bagino hontu tanata pamanaka ye piya gunawan taca maihang mata pita dayo dithame capya dithawa anye majhat hawerino sata tithanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pat
tidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khema padancapa pontu tesa sijatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami sedharma, marilah kita akhiri puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.
Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya.